Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gua Willy Kurniawan. Kali ini gua akan membahas tentang apa sih yang terjadi di Rinjani di akhir tahun kemarin yang menimpa gue dan kawan-kawan gue. Oke, saksikan terus Misteri Pos 2 Rinjani. Terlalu sadis caramu, jadi tadi saya nyanyi di depan itu sebenarnya buat netizen tuh yang merasa sakit hati dengan sebuah berita. Jadi di akhir tahun kemarin ada yang sempat viral karena satu postingan di Facebook. Ada yang posting ini, yang posting itu biar ikutan terkenal deh nih, saya sebutin namanya Zafi Ramadan. Itu nggak tahu akun bener apa akun fake, saya nggak tahu tuh. Jadi dia menulis di satu grup komunitas, tulisannya berisi unek-unek tentang kemarin waktu ke Gunung Rinjani. Mungkin teman-teman banyak yang tahu mulai tanggal 27 Desember 2020 banyak pendaki yang ditahan di pos 2, pos pemantauan. Dan nggak bisa naik, bahkan jumlah mereka berjumlah kurang lebih 70 orang dalam satu rombongan. Yang saya nggak habis pikir, kenapa nggak dibelikan tiket? Sumpama kehabisan tiket online yang via satu kan juga bisa via lainnya, termasuk via Valen, kata dia. Apa iya kalau ada apa-apa mereka nggak berpikir bahwa asuransi itu nggak penting? Seumpama 70 orang itu ikut jasa trip, kenapa para I.O. dan panitia nggak memikirkan kalau terjadi apa-apa? Pihaknya jasa yang kena imbasnya. Apa mereka cuma memikirkan untung saja dan nggak memikirkan bahwa nyawa orang lebih berharga? Oke, pertama saya membaca ini karena banyak di repost sama akun-akun repost lah yang followernya di atas 100k gitu. Mereka merepost berita ini. Nanti di belakang juga jangan lupa nanti saya sebutkan tuh siapa admin akun repost, mungkin teman-teman yang dulu punya masalah gitu di media sosial yang di repost. Nah, bisa tahu nih adminnya nih, langsung follow aja adminnya, jadi kalau ketemu di lapangan bisa disapa gitu. Oke, dari pernyataan Zafi Ramadan tadi yang di repost di banyak akun, saya nggak tahu, ini bukan peserta dari pendakian Rinjani saya di akhir tahun. Saya juga nggak tahu apakah dia melihat secara langsung kejadian ini, saya juga nggak tahu tuh. Akhirnya di repost, dan namanya repostan ya di grup-grup besar itu akhirnya jadi bola liar. Banyak lagi yang posting-posting akhirnya viral dan posting di banyak grup-grup seperti grup-grup KPGIR, Facebook, grup-grup pendaki gunung gitu. Bahkan beberapa adminnya juga posting tentang masalah ini. Nah, sebenarnya terkait masalah ini, pos 2 Rinjani, saya itu pulang itu dari sana itu baru tanggal 3 Januari. Memang ada masalah gitu. Jadi sebagai operator guide yang saat itu menghandle satu trip, kita selesaikan masalah secara internal dan dengan peserta kita. Sementara para netizen nggak sabar nih. Disangka saya kabur satu. Disangka saya melakukan penipuan. Nah, lalu disangka ya macam-macam lah, banyak komen-komen yang nanti bisa kita lihat di video ini. Salah satunya ada yang komen, masih belum puas nipu peserta lagi. Kasian woi yang udah rela nabung cuti kerja, kok nggak mikir banget ya, mikirin duit mulu sih peserta, no pikirin. Nah, itu yang nulis di komen salah satu Instagram, Sultan Al Fajar 23. Nih saya sebut aja nih, siapa tahu mau pada terkenal kan. Terus tuh ada juga Siwana _92 bikin ulah lagi sih ya. Ya kalau ini sih saya tahu ini lingkarannya dia ini yang gini-gini. Jadi teman-teman untuk pengalaman aja, jika ada masalah ke-up di media sosial, jangan sampai teman-teman lari gitu. Akun media sosial saya masih tetap dibuka semuanya saat masalah itu. Dan ternyata yang muncul di komen-komen yang bagian ngegosok itu ya orang-orang yang berkepentingan. Contoh si Wana ini, oh saya kenal nih Mas Iwana, Mas Hendro ya, di teman-teman di Cikuray Tapagerot. Waktu itu saya ada trip juga di Tapagerot tuh ya. Belakangan setelah selesai trip, semua sudah selesai, udah salaman, saya sudah pulang ke Jakarta.
Tahu-tahu dari pihak Tapagro katanya ada yang belum diselesaikan gitu. Nah ada komen lagi nih temannya dia juga, waduh di tempat kami bikin ulah, nggak kapok di tempat orang juga kasusnya sama. Itu Warsagung. Ya ini juga orang-orang Tapagerot nih setahu saya nih di Cikuray nih. Jadi menggambarkan kesannya saya punya kasus banyak gitu di mana-mana. Padahal yang komen ya kalau publik nggak tahu itu siapa, tapi saya tahu ini saya sebutkan di sini ada Warsagung, ada Abdul Qolik kalau mau terkenal nih, langsung ada Siwana itu orang-orang di basecamp Tapagerot Cikuray gitu. Masalahnya ya duit. Ketika tidak ada deal-dealan di awal untuk membantu saya dalam trip gitu, karena waktu itu juga saya ada program dengan salah satu TV swasta, saya bilang ya kalau mau membantu silahkan gitu. Belakang-belakangnya dipalak, disuruh bayar gitu. Mendingan saya bayar porter daripada cuma suruh bayar orang yang nganterin. Jadi untuk mas-mas di Tapagerot sudahlah, masalah kita sudah selesai, nggak usah memperkeruh. Akhirnya sampai komen lagi di wilayah umum seperti ini kan gitu. Akhirnya dihapuskan komennya. Makanya hati-hati sama UU ITE gitu. Komen-komenan lain juga banyak dari ini ada teman lama saya nih, Ali Kiting nih. Ali Kiting itu satu organisasi dulu di saya. Ada senior-senior gitu. Memiliki masalah yang sama, orang-orang yang bermasalah nampaknya sangat sulit gitu untuk ngomong, lu punya masalah sama gue gitu. Semua media sosial saya dibuka, handphone saya bisa mudah dicari. Jika ada masalah, ayo ngomonglah, DM lah, WhatsApp lah, gitu loh. Jangan ketika gue punya masalah, lo masuk di komen-komen gitu. Baper banget sih semua. Nah gue di konten ini gue sedikit curhat nih dengan komen-komen yang ada nih. Oh ini ada Bev Damai. Mungkin ini yang dikatakan karma itu berlaku. Beberapa bulan lalu sempat dia posting pendaki maling di Gunung Gede, dan sekarang dia yang maling di Gunung Rinjani dan tertangkap basah. Nah, ini masalah pendaki maling nih. Gue bikin postingan sesuai opini gue. Kalau teman-teman ada yang merasa keberatan, bikinlah tulisan sendiri gitu. Jadi nggak usah repot-repot seperti Bev Damai gini, atau dia merasa gitu. Apa dia merasa sebagai pendaki malingnya gitu kan. Dia menyatakan sekarang dia yang maling di Gunung Rinjani. Oke, sekarang kan gampang aja. Bev Damai ini juga salah satu operator guide kan. Saya tahu kamu operator guide apa. Nggak usah sambil menyelam minum air gitu, sambil jualan juga gitu ya, biar dibilang tripnya bagus gitu. Jadi kalau memang ada maling, buktikan saja. Kan cuma tinggal tanya ke Taman Nasional Gunung Rinjani kejadian yang terjadi. Kalau nggak tahu. Gitu. Kalau Anda merasa baper pada postingan-postingan saya, ya mungkin Anda pelakunya dulu di Gunung Gede kan gitu. Nah, jadi gitu saya berusaha menjawab satu-satu nih di konten saya kali ini nih. Karena agak repot menjawab di komen, jadi teman-teman bisa nonton. Ada yang mengancam, sampai mengancam saya di WhatsApp, kata-katanya orang seperti lo itu harusnya dibunuh. Wah, ini saya kenal juga enggak. Akhirnya saya WhatsApp baik-baik, nanti bisa dilihat percakapannya, dan itu udah keterlaluan gitu. Kalau bully aja gitu. Jadi di Instagram saya yang dibuka terakhir itu ada 800-an komen. Terus setelah saya selesaikan semua masalah saya dengan seluruh peserta waktu itu yang ada, akhirnya saya mulai aktif lagi di Instagram, posting-posting seperti biasa, dan yang keterlaluan saya lihat gitu, saya langsung DM. Kalau mau dilanjutkan masalahnya ayo gitu. Jika ada keberatan, ada UU ITE, awas. Nah, seketika itu langsung dari 800 komen akhirnya tersisa 600 komen. Nah, itu dinamika bermedia sosial sebenarnya. Ketika kita ada masalah, kita berkomenlah dengan bijak. Nggak bijak-bijak amat mau ngebully silakan, tapi jangan sampai mencemarkan nama baik, menuduh gitu. Karena tidak ada info yang valid, karena berita yang viral ini pertama juga didapatkan dari satu akun Facebook entah itu siapa gitu. Jika memang ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan atau dari wilayah yang bersangkutan mungkin bisa kuat gitu loh. Jadi komen-komen itu menurut saya sih dijaga ya. Jadi jangan sampai seperti orang yang WhatsApp saya dengan pernyataan ya orang seperti lo mesti dibunuh. Akhirnya dia ngeblok semua akun saya dan saya WhatsApp, Anda kalau dilanjutkan serius ya sudah saya lanjutkan gitu dengan laporan. Seketika itu dia balas langsung WhatsApp saya dan dia meminta maaf. Dia bilang dia khilaf, saya emosi dan lain-lain. Saya bilang ya udah sebagai konsekuensinya lo bikin aja video klarifikasi.
video bilang lu minta maaf ke gue gitu. Akhirnya diposting sama dia. Karena dia juga sempat nge-repost postingan Facebook tuh, ada namanya siapa nih ya, seorang cewek, Tri Anggra ini di repost di Facebooknya dia, di Facebook yang tadi ngancam saya itu namanya Agus Keladi. Dia repost juga tuh dari Facebook orang wanita nih, Tri Anggra ini, yang cukup keras juga dia membahas tentang kasus saya mulai dari akhir tahun sampai berapa nih, tanggal 7 Januari gitu. Entah ada sakit hati apa, saya juga nggak tahu. Jadi memang orang-orang yang seperti ini biasanya nggak menghubungi langsung. Nah, jadi banyak komen-komen yang cukup pedas, tapi tidak mempengaruhi saya ketika ada tuduhan-tuduhan untuk penipuan dan lain-lain. Akhirnya saya jawab di komen klarifikasi gitu. Komen klarifikasi kebetulan salah satu pekerjaan saya sebagai guide di Indonesian Mountain. Akhirnya Indonesian Mountain mengeluarkan sebuah klarifikasi, yaitu bahwa maaf telah membuat kegaduhan atas trip Rinjani kemarin, dan memang kegaduhan yang ada di media sosial bukan kita yang buat gaduh, sementara cuman orang-orang yang nggak tahu permasalahannya yang membuat gaduh. Kedua, kita bertanggung jawab pada semua peserta kita yang ada tuntutan ke kita penuhi, dan itu udah clear semua. Dan peserta kita itu 55 orang, bukan 70 orang seperti yang beredar di media sosial. Lalu kita memberikan satu trip gratis buat mereka kemanapun. Indonesia Mountain mengadakan open trip, silakan mereka bisa menggunakan fasilitas sesuai dengan yang kami janjikan. Ditambah, kedua, kami memberikan diskon 50% untuk transportasi darat untuk mereka ke Gunung Gede. Jadi mereka mendapatkan trip gratis kemanapun Indonesian Mountain mengadakan open trip. Kedua adalah voucher 50% untuk perjalanan ke Gunung Gede. Berarti itu kompensasi yang kita berikan ke mereka di luar kompensasi yang mereka minta. Jadi hati-hati buat teman-teman yang terus menggosok bahwa kami melakukan penipuan, apalagi yang menggosok juga teman-teman dari open trip yang ada gitu. Janganlah kita menuduh yang enggak, selalu mencari dari dua sisi keterangan gitu. Ada lagi juga jadi ada yang mengira begini, ada beredar itu bahwa saya mengaku-ngaku sebagai seorang guide bersertifikat. Nah, ini menarik nih. Karena saya menggunakan kaos yang berlogo sebuah asosiasi. Terus akhirnya saya jelaskan ke teman-teman bahwa itu kaos yang saya pakai. Saya pakai kaos ini deh. Nggak sadar. Ntar dulu, ganti dulu, nggak enak nanti ketahuan. Ntar ya.